Yo yo yo, what's up gengs, kembali lagi di alur-alir film yang dimana di sini gua menceritakan rangkaian film yang seru tentunya. Oke, sebelum lanjut ke videonya mari di subscribe terlebih dahulu ya gengs. Kasih pantun dulu. Marki mas marki caw, mari berkemas mari kita caw. Let's go mamang, slebel. Oke gengs, seperti biasa narasi diambil alih sama gue si manis. Ya gengs, mari kita mulai. Film diawali dengan sebuah heli yang menuju sebuah pulau. Sesampainya di pulau, kita perkenalkan terlebih dahulu. Aktor utamanya yaitu Michael Morbius. Morbius tidak datang sendirian. Dia ditemani dengan para tentara. Para tentara memasang jebakan yang dimana ada sebuah gua yang banyak sekali kelelawar. Di gua itu, Morbius menggoreskan tangannya guna untuk memancing para kelelawar itu keluar goa. Dan benar, banyak sekali kelelawar yang keluar, hingga membuat para tentara kocar-kacir kabur. Scene berpindah pada Morbius ketika masih kecil. Morbius sedari kecil mengidap penyakit langka. Dan hanya beberapa orang saja di dunia ini yang mempunyai penyakit ini, termasuk Morbius dan temannya Milo. Kondisi Milo ini sangatlah lemah. Milo selalu jatuh pingsan. Dan Morbiuslah yang selalu membantu Milo untuk sadarkan diri. Dengan kemampuan Morbius yang sering mengotak-atik barang. Beberapa saat, Dr. Nicholas memanggil Morbius. Dia menyampaikan bahwa Morbius akan diberi beasiswa bisa sekolah di New York. Morbius akan belajar bagaimana mengatasi penyakit langkanya itu. Beralih pada Morbius yang sudah dewasa. Morbius di usia yang 19 tahun sudah menjadi dokter dan sudah menemukan serum obat yang bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Scene berpindah di laboratorium milik Morbius. Dia mempunyai asisten yaitu Martin. Martin ini asisten Morbius yang menemani dari nol. Sampai si Martin sangat mengetahui tentang Morbius dan penyakitnya. Morbius menguji percobaan darah kelelawar pada tikus cacat, dan hebatnya tikus cacat itu tidak mati dan malah sembuh. Scene berpindah Morbius pulang kampung dan bertemu Milo dan Dr. Nicholas. Morbius berbicara pada Milo bahwa dia telah menemukan obat yang bisa menyembuhkan mereka. Scene berlanjut di laboratorium. Di sana ada Morbius dan Martin yang sedang mencoba obat dan menyuntikannya di Morbius. Tetapi Morbius berkata agar setelah disuntik, ikatlah dia dengan kencang agar tidak terjadi perubahan ekstrim. Ternyata benar saja, ikatan yang kuat itu lepas dikarenakan Morbius yang sudah memasuki fase perubahan, dan kini Morbius sedang mengamuk sejadi-jadinya dan membunuh para penjaga laboratorium Morbius. Dengan ganasnya Morbius menghabisi mereka semua dan menyisakan Martin yang pingsan karena ditubruk Morbius. Sehabis efek samping, Morbius kembali ke wujud manusianya. Ketika sadar, Morbius kaget bukan kepalang melihat tubuh Morbius yang sehat dan badannya yang kekar. Tapi dia bingung apa yang sudah terjadi di sini. Karena kekuatan Morbius masih belum bisa dikontrol. Cek monitor pengawas. Ternyata benar ini ulah Morbius. Dia langsung menelpon bala bantuan agar cepat datang kemari. Scene berpindah di laboratorium kedua Morbius. Morbius sesampainya di sana, dia kesakitan karena efek kekuatan vampirnya. Dia sakau. Dia kehausan, tapi bukan air yang dia cari, melainkan darah. Morbius mencoba untuk tidak minum darah beberapa hari dan mengisolasi dirinya. Kemudian datang Milo. Kebetulan sekali Milo datang, Morbius sudah berubah setengah menjadi vampir dan sangat membutuhkan darah. Lalu Milo meminta Morbius agar bisa seperti dia. Milo ingin sembuh, tapi Morbius melarang
dan mengusir Milo. Stop dulu sebelum lanjut videonya, gue mohon di like dan komen dulu ya. Kritik kalian sangat membantu agar di next video jauh lebih baik lagi. Scene berlanjut di rumah sakit. Saat itu ada perawat yang sedang dikejar-kejar oleh bayangan hitam. Di sini mulai muncul, si musuh Morbius. Morbius yang sedang menjenguk Martin dihampiri agen FBI. Dan terjadilah baku hantam dan kejar-kejaran. Sampai Morbius pun tertangkap. Morbius pun ditangkap dan dimasukkan sel. Setelah itu Milo pun menemui Morbius di sel dan memberikan sekantong darah. Di sini kita lihat Milo sudah sembuh dari penyakitnya. Morbius pun sadar. Yang mencuri obat penemuan dari laboratorium dulu adalah Milo. Morbius pun kesal dan kabur dari sel. Morbius mengejar Milo. Bertemulah Milo dan Morbius. Mereka adu bacot dan Morbius menyalahkan Milo karena sudah mengambil obat dari laboratorium Morbius. Dan terjadilah aksi kejar-kejaran di antara mereka. Pertempuran mereka mendatangkan beberapa polisi. Dengan santainya Milo menghabisi para polisi itu. Morbius yang sudah mengetahui ada yang salah dengan Milo. Dia pun pergi. Milo yang masih ingin bertarung terus mengikuti Morbius. Morbius pun kabur dengan kereta. Tapi bukannya naik kereta, dia malah terbang di depan kereta. Scene pun berpindah di dalam bus. Morbius dan Martin pun bertemu di sana. Morbius menceritakan apa yang sudah terjadi pada Milo. Morbius mengajak Martin untuk membuat obat yang bisa menghilangkan kekuatan Milo. Di keesokan harinya agen FBI mendapat laporan di depan klub malam. Mereka mengecek rekaman CCTV dan menyadari bukan Morbius lah yang membunuh polisi di stasiun kereta, melainkan Milo. Lalu Dr. Nicholas yang mengetahui kejahatan Milo mendatangi kediaman Milo dan Milo membunuh Dr. Nicholas yang dari kecil sudah merawat Milo. Morbius yang mengetahui ada bahaya yang mengancam nyawa Martin, langsung mencari di mana Martin berada. Sesampainya di sana Morbius marah karena yang mencelakai Martin adalah Milo. Emosi Morbius yang telah memuncak mulai menyerang Milo dan pertempuran epik pun dimulai. Morbius yang awalnya kalah kembali bangkit dengan kemampuan baru yaitu memanggil pasukan kelelawar. Dengan ganasnya kelelawar mencabik-cabik Milo. Adanya kesempatan. Morbius mengambil serum yang telah dibuat dengan Martin. Langsung ditancapkan di jantung Milo. Milo pun mati dengan tubuh yang telah kembali seperti manusia normal. Inilah ending terakhir dari film Morbius. Dengan kemenangan Morbius dan kematian asisten yang dicintai Morbius. Oke gengs, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe ya, agar kalian tidak ketinggalan film-film menarik lainnya. Bye-bye alur lovers.